Pernah nggak sih, pas lagi lihat langit malam, kita benar-benar mikirin bukan cuma soal bintang atau galaksi ya, tapi soal desainnya. Kenapa dibuat begini? Nah, dari situ, biasanya muncul satu pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi dalam banget. Iya kan? Kenapa malam itu nggak gelap gulita aja? Kenapa selalu ada sisa-sisa cahaya, entah dari bulan atau bintang-bintang? Bukannya lebih efisien ya kalau gelap total buat istirahat? Nah, ternyata ada jawaban filosofis yang keren banget di baliknya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, untuk ngerti ini, kita bakal pinjam kacamata seorang filsuf hebat, Imam Al-Ghazali. Buat beliau nggak ada yang namanya kebetulan. Semua ciptaan, termasuk malam hari, itu pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Nah, landasannya itu dari ayat ini nih. Ini yang jadi fondasi argumen tentang gimana alam semesta itu dirancang dengan sempurna. Coba deh, perhatiin baik-baik ya. Di situ disebut ada dua sumber cahaya. Pelita untuk matahari, dan bulan yang bercahaya. Nah, perbedaan dua kata ini kunci dari semua penjelasannya. Jadi, kalau dari sini, fungsi utama malam itu jelas banget kan? Malam itu sengaja dibuat buat ngasih suasana yang adem, yang tenang, semacam tombol pause dari ramainya siang hari, biar semua makhluk bisa istirahat, bisa ngecharge energi lagi. Tapi di sini nih mulai menarik. Kalau malam itu cuma buat istirahat, justru bakal muncul masalah baru loh, masalah yang sangat praktis buat kita manusia. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Gimana kalau dunia ini, begitu matahari tenggelam langsung plek, gelap total. Gelap segelap-gelapnya, nggak ada cahaya sedikit pun. Wah, kita bisa apa coba? Kalau tiba-tiba ada keadaan darurat gimana? Nah, ini dia konfliknya. Di satu sisi, malam itu buat istirahat. Tapi di sisi lain, hidup kan nggak bisa ditebak ya. Kadang ada aja urusan mendesak yang nggak bisa nunggu sampai besok pagi. Biasanya sih, ada dua alasan utama kenapa kita kadang-kadang mesti tetap melek di malam hari. Pertama, ya karena ada darurat yang nggak disangka-sangka. Atau ya sesimpel karena kerjaan siang hari belum kelar dan harus diselesaikan. Terus gimana dong solusinya buat dilema ini? Nah, disinilah kerennya. Bulan dan bintang muncul sebagai solusi yang super elegan. Solusi yang disengaja buat masalah kegelapan total tadi. Jadi, ini poin paling pentingnya. Malam itu sengaja nggak dibikin gelap total. Kayak ada lampu darurat alami gitu, yang udah dirancang di alam semesta kita. Sebuah fitur yang ngasih kita fleksibilitas. Dan yang bikin makin keren lagi, coba lihat deh istilah yang dipakai di teks aslinya. Matahari itu disebut sirajan, kayak lampu yang menyala, yang panas, yang cahayanya nusuk mata. Nah, kalau bulan disebutnya komaran muniran, sesuatu yang bercahaya karena mantulin cahaya, lembut, adem. Jadi, ini bukan cuma dua kata beda buat cahaya ya, ini tuh dua jenis cahaya yang tujuannya juga beda banget. Cahaya bulan ini bener-bener jadi penengah yang pas, terang, tapi nggak keterlaluan. Cukup buat kita bisa lihat dan ngerjain apa yang perlu, tapi cahayanya lembut. Jadi nggak ngerusak suasana istirahat malam. Wah, ini kompromi yang sempurna banget. Oke, dari solusi praktis, sekarang kita naik level sedikit nih, ke hikmah filosofis di baliknya. Karena ini bukan cuma soal lampu alami loh, ini tentang prinsip desain yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, semua desain ini bisa kita lihat sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Cahaya bulan itu, ya, sebuah rahmat, anugerah yang bikin hidup kita jadi lebih gampang dan lebih aman. Jadi intinya apa? Desain langit malam ini ngajarin kita beberapa hal penting. Pertama, tentang kasih sayang ilahi. Kedua, tentang pentingnya keseimbangan. Dan ketiga, tentang gimana alam semesta ini ternyata dirancang supaya fleksibel, ngikutin kebutuhan kita yang suka berubah-ubah. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Alam semesta itu nggak suka yang ekstrim-ekstrim. Nggak ada siang terus-terusan, tapi juga nggak ada malam yang gelap gulita. Selalu ada titik tengahnya, selalu ada keseimbangannya. Dan ini nih yang jadi pertanyaan buat kita semua di akhir. Setelah kita ngerti hikmah di balik cahaya bulan, coba deh kita lihat sekeliling. Keseimbangan sempurna apa lagi sih yang bisa kita temuin dalam hidup sehari-hari? Coba deh, mulai sekarang, perhatiin lebih jeli lagi.